Shalom aleihim. Aleihim shalom. Shalom aleihim. Aleihim shalom. Puji Tuhan. Selama 35 tahun menjadi pegawai negeri, baru kali ini saya merayakan Paskah di sekolah. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Persoalannya gedung yang kita pakai di Mall Kelapa Gading itu prokesnya lebih ketat, nanti kita susah. Dan masa pandemi seperti ini lebih nyaman lah walaupun kita gerak-gerak. Inilah mungkin 10 tahun pertama saya pakai jas tanpa AC. Oh, Susah aja Bapak. anak-anakku perhatikan, nak. Satu-satunya perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri hanya Paskah. Alkitab tidak pernah memerintahkan untuk memperingati yang lain. Alkitab tidak pernah memperingati dan merayakan Natal, kenaikan Yesus, tidak. Tetapi hanya Paskah. Paskah itu adalah semacam kemenangan. Oleh sebab itu saya kasih tema hari ini, How to be spectacular like the resurrection of Christ. Ada guru yang nanya, iki opo? How to be spectacular. Bagaimana kita menjadi apa? Bagaimana kita menjadi apa? Spektakuler, sesuatu yang dahsyat seperti kebangkitan Kristus. Anak Tuhan harus selalu bertanya how to be spectacular. Khususnya yang kelas 9, nak, sepanjang umur hidupmu hari ini hari terakhir Paskahmu di sini. Dan tidak ada lagi, karena kalian pasti lulus. Amin. Amin dong Pak. Amin. Tepuk tangan dong. Bagaimana di mana kita berada, apapun keadaan kita, bagaimana kita berpikir kita menjadi sesuatu yang dahsyat. Kita menjadi sesuatu yang luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Orang biasa sudah banyak. Orang yang pada umumnya sudah terbiasa itu sudah umum banget. Tetapi yang luar biasa seperti kebangkitan Kristus tidak ada. Alkitab mengatakan di Rasul 26 ayat 26, hal ini terjadi bukan di tempat terpencil. Hal ini terjadi bukan di tempat terpencil. Jadi kebangkitan Kristus itu tidak ada di tempat terpencil. Kelahirannya itu di tempat terpencil, Bethlehem. Bethlehem itu di Palestina. Tahun 90 saya menginjakkan kaki saya di Palestina, itu kayak kuburan. Sepi nyenyet, orang pada minta-minta. Itu kota yang sangat-sangat miskin banget. Udah miskin, banyak copet. Udah banyak copet, mereka maksa beli sesuatu, didorong-dorong kita. Itu miskin, melarat-erat kemasukan roh gembelisme dan kirisensi. Tetapi karena Bethlehem di Israel kasih Bethlehem ke Palestina, maka seluruh dunia datang di Palestina. Palestina menjadi kota yang maju, kota yang berkembang. Semua orang masuk mau lihat di mana Kristus lahir. Itu kotanya terpencil, terpojok. Orang masuk di tempat bintang Yesus saja, untuk kelas segini tingginya harus mundur. Bayangin, segini tinggi 185 mundur. Ya Pak. Percaya sajalah. Ya. Itu di desa terpencil loh.
Sebelum pandemi saya ke sana, itu 2 juta penduduk dunia masuk kota Bethlehem, kota yang terpuji. 2 juta tanggal 24 Desember itu 2 juta masuk. Orang sampai jalannya mepet-mepet begini. Itu kelahirannya di tempat terpencil. Tetapi kebangkitannya itu sesuatu yang spektakuler. Kebangkitannya ada di Yerusalem, kota metropolitan, kota yang dikenal begitu banyak orang. Di situ ada Google, di situ ada YouTube, di situ ada tempat-tempat terbesar, perusahaan-perusahaan besar di situ ada. Nah, bagaimana kita berpikir, anak-anakku, dengan bagaimana kita menjadi sesuatu yang spektakuler? Yang pertama, ya, harus selalu on the track. Coba anak-anak saja ngomong on the track. 1, 2, 3. On the track. Tadi kan sudah sarapan kan? Tapi ini masih banyak sekali di situ. Banyak belum. Kita belum makan, make up dulu, Pak. Oke. On the track. Semua bilang. On the track. Lebih keras lagi. 1, 3 apa? On the track. Lebih keras lagi. On the track. Tambah keras dikit. On the track. Good. Abang mak salah cuma keras lagi nanti. Kalau mak ngomong kalah semua udah. Apalagi mamanya Beben ini ngomong, waduh, 1 kalimat itu make jebol. Perhatikan, nah. On the track, berada dalam jalur. Kalau jalurmu sekolah, ya belajarlah. Memang kau dipanggil sekolah belajar. Kalau seandainya nih tiba-tiba Rusia pencet knop nuklir, salah alamat ke Jakarta, pas Sumur Batu lagi. Bembus. Kenanya Sumur Batu, Pulau Jawa tenggelam. Pulau Jawa tenggelam, itu Batak berantakan, Sumatera berantakan. Habislah kita. Karena satu bom atom itu bisa menenggelamkan pulau, nuklir itu bisa menenggelamkan pulau. Bayangkan, 1 pencet nuklir itu pulau tenggelam. Lah kita di Jakarta, ini di Pulau Jawa kita. Pulau Jawa tenggelam atau terpisah. Terus kita menghadap Tuhan. Tuhan tidak tanya begini, mengapa engkau tidak maksimal ketika engkau menjadi komisaris Pertamina? Salah. Kenapa kau tidak maksimal di sekolahmu, nak? Kamu lagi belajar, maksimalah belajar. Karena dulu saya orang miskin ya. Sekarang belum kaya sih. Ingat ya nak, prinsip hidup kita cuma 3. Suci, sehat, kaya. Ingat apa? Suci, sehat, kaya. Lagi 1, 2, 3. Suci, sehat, kaya. Ingat ya, kaya bukan apa yang kita punya, tetapi siapa yang kita punya. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Amin. Kaya bukan keadaan, punya mobil, punya rumah, punya deposito. Kekayaan adalah sebuah sikap hati. Hati yang tahu bersyukur. Rumah ngontrak nggak apa-apa, bersyukur. Bisa cekakak sedikit sama mama. Itu jauh lebih bahagia dibanding sama mamanya sama papanya nggak rukun, rumah mewah, berantem. Saya bosan di rumah, Mak. Loh, kekayaan itu bukan keadaan tapi sikap hati. Kekayaan bukan seberapa banyak yang kita miliki, punya mobil, punya rumah, punya deposito, tapi seberapa banyak yang kita beri. Nah, kalau kita memberi buat orang, kita mengasihi orang, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, kita lebih kaya dari siapapun.
Nah karena saya itu udah dulu miskin banget, melarat-erat, gembel-gembel. SMP itu saya cerita ibu-ibu. Waktu SMP, saya berangkat selalu setengah 5, jam 5 jalan kaki 10-15 kilo. Sekolah, saking melaratnya. Saya ingat bapak saya ketika SMP nenteng saya. Kalau jam setengah 7 sudah dekat sekolah, itu saya diajak minum susu saja. Susu 1 gelas dibagi 2 karena saya ini anak kembar. Saya anak kembar persis, ibu saya nggak bisa bedain. Ibu saya nggak bisa bedain, apalagi ceweknya dia. Dia pernah salah tuh ceweknya, kurang. Saya dipeluk, dijunjung, saya diem aja. Sesudah reaksi saya bilang, kamu salah, kamu itu pacar adik saya. Ah masa iya, itu namanya Epaphroditus Baptis Sajono. Saya Timotius Baptis Sajono. Itu mukanya merah. Maaf ya kak, ya tapi nggak apa-apa sih. Karena saya miskin maka saya belajar. Saya harus ranking. Saya harus jadi teladan dalam nilai, teladan dalam tingkah laku. Maka kalau dilihat nilai saya mesti baik. SMA, kuliah, jadi dokter pun saya nilai terbaik. Dengerin ya. Orang normalnya bikin disertasi 250 halaman, saya bikin 500 halaman, yang uji mabuk. Karena apa? I want to be spectacular. Sudah tahu miskin, melarat, jelek lagi, hitam lagi, goblok, udah kelakuan nggak bener. Ini model anak Tuhan yang kayak apa ini? Kalau dia mati menghadap Tuhan, Tuhan mengatakan, siapa kamu? Aku nggak kenal. Itu bukan ciptaanku loh. Ciptaanku itu spektakuler. Belajarlah dalam jalur. Kalau kau sekolah ya sekolah lah. Kalau kau jadi ibu-ibu jadilah ibu. Kalau kau bapak-bapak jadilah bapak. Jangan bapak-bapak jadi ibu, ibu-ibu jadi bapak-bapak. Jangan softwarenya bapak-bapak, softwarenya ibu-ibu, jadinya keriting. Oh, begini. Aduh, ada bapak-bapak yang, aduh saya lihat tidak berada dalam jalurnya. Saya bertamu, terus kemudian itu istrinya, Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta terima kasih Pak Pendeta berkenan hadir nih, Pak Pendeta silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Pak, Pendeta datang Pak. Oh iya Pak datang. Kok Bapak datang begitu sih? Ambil minum buat Pak Pendeta dong. Ya Pak. Bapak gimana sih? Kok cuma minum? Ambil kue dong Pak. Saya cuma diem aja biar ini yang maknya yang mana nih? Saya pikir udah selesai. Nih. Pak, ini panas. Buka jendelanya dong Pak. Itu suaminya disuruh-suruh. Tapi saya lihat loh ya. Itu istrinya, aduh bener-bener ya maaf ya. Dalam pemandangan seorang pria itu di bawah KKM. Karena wajahnya itu antara hidung dan bibir nggak simetris. Dan bener-bener kan. Sementara tuh suaminya bule Jerman. Ganteng. Jujur saya kalah ganteng. Ini saya ganteng juga sih. Ya Pak, ya benar. Ini anak-anak nggak percaya, nggak apa-apa. Ya. Kalau tidak percaya lihat anaknya dulu. How to be spektakuler, berada dalam jalur.
Kalau keberadaan jalur, belajarlah belajar. Saatnya belajar. Saatnya kau nanti cari duit. Saatnya kau ngajar, ya ngajar. Saatnya kau mengerjakan tugas, ya kerjakan tugas. Berada dalam jalur, on the track. Sekali lagi apa, nak? On the track. Yesus Kristus karena dia berkarya, dia berjalan terus. Di Israel itu ada pagar di mana ditulis batu-batu itu tempat di mana Yesus melangkahkan kaki. Jadi masih ada tempat di mana Yesus melangkahkan kaki itu masih tercatat di sana. Yesus sampai mati pun tetap on the track, masih berada dalam on the track. Kalau sudah dalam on the track, tetap fokus. Ingat ya, tetap fokus. Jangan tergoda. Nih dengar dulu, nak. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 terutama. Kelas 9, nak, kalian akan masuk di satu dunia yang sangat berbeda dengan dunia SMP. Teman-temanmu, orang-orang yang kamu kenal itu berbeda, karakternya berbeda. Kalau SMP kamu nggak fokus, kamu nengok sedikit, rusak. Ada banyak anak-anak rusak tidak pada waktu SMP. Ada sih SMP 1-2 orang rusak kelas 9. Tapi kelas 9 ini saya lihat hampir tidak ada yang rusak. Amin. Radu sama sekali kalau begitu ya. Kecuali Radu. Enggak. Radu termasuk maskot 9A. Nak fokus, nak. Jangan tidak fokus. Fokusmu, goalmu itu apa? Saya harus ranking 1. Catat itu dalam hidupmu. Catat, taruh di tembok. Waktu kamu keluar, kamu lihat, oh saya harus ranking. Saya ranking. Tiap hari itu masuk di otak. Ngomong ranking 1, keluar lagi ranking 1. Kalau ada ranking 1, maka ada niat belajar. Saya harus suci. Kalau udah suci begitu, waduh, ada yang kotor, kita langsung nengok. Aduh, saya sedih deh. Saya jujur sedih, Bu. Sekarang anak-anak boleh pegang handphone sih. Saya setuju anak-anak pegang handphone. Saya nggak nyangka kalau kemarin ada rahasia handphone. Rahasia handphone bukan handphonenya yang dirahasia, isinya. Itu isinya ketang-ketlah yang najis, teralala, najis, teringat. Orang tua berpikir saja tidak, tapi anak videonya, gambarnya, ada guru yang mungkin, Pak Tim, ini loh Pak Tim, astaga, kita dengerin aja sih, orang Jawa bilang disgusting, jijai, jijik banget sih, itu anak ya itu Ibu Rere nanganin kemarin. Banyak gak Bu Rere? Banyak kan? Kayaknya yang anak Tuhan yang percaya Kristus semuanya tidak ada yang kedapatan seperti itu. Kalau nggak cuma satu ya, ada satu ya? Nggak ada ya? Bu Ratna ada nggak? Nggak dikasih. Nggak ada. Puji Tuhan, anak-anak kita yang percaya Kristus tidak ada yang menyimpan puji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kalau sampai ada urusannya yang pertama sama guru agamanya.
Itu guru agama nggak marah sih, cuma murka. Nggak marah, cuma apa? Belajarlah fokus, nak. Yang tidak perlu ditonton, jangan ditonton. Ya. Sekarang hidup kita ini salah fokus, nak. Orang sibuk bagaimana supaya nggak sakit, bagaimana berobat, bagaimana menahan diri, mencari dokter supaya nggak sakit. Kenapa tidak belajar hidup sehat? Kalau belajar hidup sehat, kamu nggak kena penyakit. Fokusnya sudah lain. Kenapa sih nggak dari dulu damai? Sekarang aja lagi ribut, kumpul, kepingin peperangan supaya damai. Kenapa nggak dari dulu sudah rukun? Ukraina dibilang, itu tolong dibuka dong bendungannya. Kami punya tanah, kami punya sawah kering, pabrik kami kering. Itu sungai besar itu mengalirnya ke kami. Kami berhak mendapatkan. Tapi Ukraina nggak dibikin bendungan, ditutup itu. Pabrik-pabrik di Soviet mati, tanah-tanah kering. Itu Soviet bilang, please, tolong 97 tolong dong, nggak dibuka. 2005 tolong dibuka. 2008 lo nggak buka, gua bom lo, nggak dibuka. Jalan terus, akhirnya gegerlah sekarang. Yang kedua, anak-anak perhatikan fokus, jangan tidak fokus. How to be spectacular like resurrection of Christ, yakni kita harus fokus. Kalau tidak fokus, nggak bisa. Yesus fokus sekali sampai di atas salib, mati, bangkit, fokus. Tentu yang terakhir, supaya kita menjadi sesuatu yang spektakuler di hadapan Tuhan, kita jangan mati, nah, kita hidup. Apa mati? Mati itu nggak mengenakan lah. Pernah mati belum? Mati dosa pernah, Pak? Oh, mati dosa. Saya pernah mau mati 1 kali. Keluarga saya sudah kumpul pada nangis semuanya dan berkata, ini terakhir kali. Ini dokter dari Amerika mengangkat tangan. Ini darah sudah terkontaminasi. Dalam 3 jam kalau dia tidak bangun, lewat. Akhirnya saya bangun 3 jam. Saya nggak takut mati, cuma proses ke kematian itu loh. Kan saya sudah cerita sama anak-anak, kenakalan saya kelas 9 bukan berantem. Kenakalan saya kelas 9. Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Jadi kuburan orang itu saya bukan. Kan ada banyak harta di situ. Namanya kan orang miskin. Kita gangsing. Kalau malam ini 3 menit lagi kita gangsing. Nah, kalau anak-anakku dengar, nah, kalau kalian cuma bisa belajar, orang tua nyari duit, kalian bisa makan, itu sudah haleluya, puji Tuhan, Hosana Maranatha, Studio Sola Gracia. Panjang. Saya SMP harus nyari makan sendiri. Sampai saya gangsing kuburan udah jam setengah 7 malam. Udah gelap. Orang gelap itu, kuburan Solo itu mangker. Jadi orang nggak mau masuk, saya masuk. Saya bongkar kuburan. Saya ambil tulang orang. Saya pakai mainan angga, tak. Jadi orang tinggi dan pendeknya saya tahu dari mana? Dari kaki. Ada orang paginya panjang, ini tulang ini saya ambil, saya pakai angga. Habis itu saya tumbuk, saya kasih dukun. Dukun dijual kepada orang-orang yang, tolong saya mau cari penglaris. Itu dukun bilang, ini kamu taruh di tempat jualanmu, kamu bakal laris.
Makasih ya Mbak, saya lihatnya saya eksportirnya. Saya yang jual. Saya dapat duit sedikit-sedikit. Susah hidup. Di dalam kuburan itu sepi. Di dalam kuburan itu bau. Dalam kuburan itu sesuatu yang tidak enak. Kalau hidupmu sekarang merasa nggak enak, sepi, gagal, kecewa, marah, kau di dalam kuburan. How to be spectacular life, resurrection of Christ, bagaimana menjadi spektakuler, jangan ada di kuburan. Berjalanlah. Yang lemah, katakan kuat. Yang susah, katakan sukacita. Ratapan menjadi talita. Ya. Jangan pernah bermental gembel. Jangan pernah bermental miskin. Jangan pernah bermental susah. Jangan pernah bermental bodoh. Kita anak raja, segala raja. Amin. Alasan langit, pencipta langit dan bumi itu ada di dalam diri kita. Mana ada? Kamu cari Allah yang tinggal di dalam diri manusia, kecuali kita. Nggak ada. Oleh sebab itu, how to be spectacular life resurrection of Christ, yang pertama, on the track. Tetap dalam jalur di mana kamu belajar. Tunjukkan kepada Tuhan, bawalah nilai raportmu kepada Tuhan malam-malam, dan tunjukkan ini hasilku Tuhan dalam tahun ini. Ma, ini hasilku, Ma. Kau mempermalukan atau mempermuliakan? Fokuslah. Jangan ada yang dikerjakan. Jangan buang tenaga yang sia-sia. Aduh, anak-anak kamu begini. Ngucap-ngucap sendiri. Itu ngapain? Udah mereka merol gimana ini? Kalau memang nggak perlu ngomong, ya jangan ngomong. Ngomongnya nggak jelas. Dikit-dikit anjir. Begi lu begi. Begitu bego. Dia mudah-mudah begitu udah nggak masuk lah sekarang. Anak Tuhan nggak boleh masuk. Jaga mulutmu. Jaga hatimu. Yang terakhir, jangan tinggal dalam kematian. Tinggallah dalam kehidupan dan kebangkitan. Yesus bangkit buat kita. Ada satu lagu. Anak Allah. Bisa lagu itu ya? Anak Allah. Anak Allah itu namanya. Bisa di internet. Ya. Yesus
Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Bapa, kami ini anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami, biarlah Tuhan memegang tangan kami. Buatlah kami menjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang spektakuler. Ketika orang melihat kami, orang mendengar kami, mereka hanya berkata kami disertai Tuhan. Mungkin kami lemah tidak berdaya, tetapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan kami. Mungkin kami bodoh, Tuhan, kami nggak mengerti. Tuhan berikan hikmat kepada kami. Kami berdoa khusus anak-anak kelas 9 yang sebentar lagi akan ke SMA atau SMK. Aku hamba Allah mengangkat tangan bagimu, nak. Dengarlah aku hamba Allah berkata, di mana engkau berada, di situ Tuhan ada bagimu. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau gentar. Hari ini Yesus hidup bagimu. Dia menyertai engkau. Dan biarlah anak-anak yang hadir ini menjadi anak-anak yang luar biasa dan dahsyat, mendapatkan SMA atau SMK yang mereka rindukan dan inginkan. Tidak ada satupun mereka yang terbuang, tapi mereka dijagai, dilindungi oleh Tuhan sendiri. Orang tua mereka diberkati dan tidak mengalami kekurangan. Berikan mereka kelimpahan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Lukas 7:8. Biarlah mereka boleh dapat mempersiapkan untuk ujian akhir usai lebaran. Kami sedang mempercayai bahwa Tuhan ada bagi kami sekalian. Terima kasih untuk rekan-rekan guru yang mendukung acara ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati mereka dalam segala perkara. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang hadir. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka sehingga mereka hidup dalam kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dan biarlah Tuhan Engkau kadangkan tangan-Mu dan turunkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berdiri dan angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berasal dari Bapa di surga pencipta langit dan bumi, dalam kesetiaan yang kekal dan tidak pernah berkesudahan, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Sama sekutuan penghiburan, kekuatan, pemulihan dan pengurapan Roh Kudus turun atasmu sekalian. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Bapak terima kasih.